Bukain lagi dulu. Baik Ibu, ayat berapa Bu? 26. Kemarin 25 selesai. Udah jangan ngomong aja itu apa? Jangan ngomong dulu, bintang. Damar. Nama Rulan. Baik. Nanti masuk ke sini suaranya bintang. Damar asallah astagfirullah wala quwata illa billah. Ini dulu sebelum nenek di sini. Apa itu? Tidur merahnya lewat bibir. Yang itu ya? Tadi Iya. berapa kata saya? Ada ini. Udah? Tisu. Udah. Udah. Baik, ayat berapa? 26. 25 udah Bu ya? Udah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati ya? Iya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, baik Ibu. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi Bu ya. Ini kan terusannya yang kemarin Bu ya, yang ayat 25 Bu ya. Iya. Nah, kan ayat 25 dan sesungguhnya jika engkau bertanya kepada merekanya orang-orang kafir Quraisy Bu ya. Nah, siapakah yang telah menciptakan langit? Mereka bilang apa? Allah kan? Percaya kan? Mereka miskin Quraisy percaya adanya Allah kan? Gitu Bu ya. Nah, di sini ayat 26-nya kepunyaan Allah apa-apa ya di langit dan di bumi ya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji Bu ya. Jadi Allah lah yang apa Bu? Yang maha kaya Bu ya, yang telah menciptakan langit dan bumi. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia Bu ya. Semua Allah ciptakan untuk kepentingan manusia, untuk keperluan manusia. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segala isinya juga untuk kebutuhan manusia. Tadi saya di mukadimah kan ya, Allah telah menciptakan Bu ya, alam semesta Bu ya. Itu dengan rahasia alamnya, rahasianya apa banyak rahasianya. Tambang apa rahasia kan ya, emas, batu bara, nikel, timah itu kan di perut bumi kan, terus kan rahasia nggak? Rahasia kan. Iya. Nah, untuk kehidupan kebutuhan manusia itu ya. Baik, ayat 27-nya Bu ya. Walau annama fil adi min sajaratin aqlamu wal bahru yamuduhu min ba'dihi sabahatu abuhuri ya. Abuhurim manafidas kalimatullah wa ya innallaha azizun hakim. Baik Ibu. Dan kalau sesungguhnya Bu ya, segala pohon-pohon Bu ya. Nah, ini ayat menuntut ilmu Bu ya. Ayat menuntut ilmu ya. Dan kalau sesungguhnya segala pohon-pohon di bumi menjadi pena Bu ya, dan laut menjadi tinta ya, seberapa banyak Bu kalau pohon di bumi, di seluruh bumi Bu ya, dijadikan apa? Dijadikan pena Bu ya. Kemudian laut dijadikan tinta Bu ya. Nah, kemudian ditambah Bu ya, kemudian 7 laut lagi. Nah, setelah kering itu laut Bu ya, Allah tambahkan lagi 7 kali dari pertamanya Bu ya. Jadi berapa? 8 laut kan? Iya. Nah, 1 laut Bu ya. Kemudian dipakai nulis ayat-ayat Allah ya, firman-firman Allah ya. Kemudian ditambah lagi sampai 7 kali lipat lagi Bu ya. Itu laut dijadikan tinta Bu ya, tidak akan habis itu ilmunya Allah dicatat gitu. Ibu udah Ibu nyatet udah menghabiskan berapa laut? Ya, berapa pulpen ya? Berapa pulpen Bu ya? Kalau di sini kan laut Bu ya. Udah menghabisin berapa pulpen? Ayo, udah bisa berapa pulpen pena? Iya kan gitu.
Nah, di sini penanya berapa, Bu? Seluruh seluruh Laut, pepohonan yang ada di bumi Pohon. dijadikan pena. Nah, Laut dijadikan tinta. Tinta. Nah, kemudian kering ditambah lagi 7 kali lipat lagi. Belum habis itu ilmunya Allah, Bu ya, dipelajari gitu, Bu ya. Nah, kalau kita ke situ mikir, Bu ya, kita udah berapa banyak ya pakai tintanya. Kita udah berapa banyak ya menghabiskan penanya, kan gitu. Sudah kalau buku ada 7 aku buku. Kemudian seberapa banyak udah Ibu? Banyak sama kumpulin yang dari sana sih. Banyak udah. Gitu, Bu ya. Jadi ilmu Allah itu tidak akan habis di apa, Bu? Dipelajari, ditulis, Bu ya. Nah, kemudian Bu ya, ditambah kemudian dengan 7 laut. Ini saya tidak akan habis, Bu ya. Kalimat-kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Bu ya. Jadi saking apa ya, Bu? Saking banyaknya apa, Ibu? Ilmu, Bu ya. Ilmu yang harus dipelajari ya. Alhamdulillah sih kita walaupun sedikit masih mempelajari, Ibu ya, daripada yang tidak, Bu ya. Banyak yang tidak apa banyak mempelajari? Banyak yang tidak, Bu ya, banyak yang tidak. Nah, kan sedikit. iya, kan di ayat yang sebelumnya, Bu ya, waktu itu ya Rasulullah kan ditolak kan, ibunya apa namanya, dakwahnya kan, Al-Quran ditolak kan. Nah, itu ditolak. Kenapa? Tidak mau mengambil Al-Quran, tidak mengambil ayat-ayat Allah. Sekarang gimana, Bu? Sekarang gimana, Bu? Banyak yang mempelajari ayat-ayat Allah, apa banyak yang tidak? Yang tidak. Nah, berarti yang mempelajari ayat-ayat Allah itu yang menerima ya, yang menerima ayat-ayat dari Allah itu Al-Quran. Nah, yang tidak mempelajari menerima enggak? Ya enggak, Bu ya. Kalau mereka menerima itu pasti mempelajari. Jadi yang mempelajari, Bu ya, itu namanya menerima apa, Bu, ayat-ayat Allah, Bu ya. Sedikit apa banyak? Sedikit, Bu ya. Makanya Ibu ya, maaf, Bu ya. Rasulullah kalau melihat hujan sedih, nangis, Bu ya. Ditanya kenapa ya Rasulullah nangis? Itu nanti umatku ya seperti deras seperti hujan itu masuk neraka ya. Derasnya masuk neraka umat Rasulullah seperti air seperti hujan yang deras itu ya. Bagaimana enggak 73/1? 72/1, 72 masuk neraka, yang satu aja yang selamat ke surga. Kan gitu. Gimana enggak deras gitu, Bu ya. Nah, kalau dibanding persentase, Bu ya, banyakkan umat Rasulullah yang masuk neraka daripada orang-orang yang terdahulu, Bu ya, yaitu Nasrani. Nah, cuman 71 yang masuk neraka. Kemudian orang-orang Yahudi cuman 70 yang masuk neraka. Umat Rasulullah 72 perbandingannya, Bu ya. 73 kan satu masuk surga, Bu ya. Itu perbandingannya begitu, Bu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita jangan lalai, Bu ya. Jangan lalai kepada apa? Kepada belajar ya. Belajar itu utubul imam minal mahdi laladi, Bu ya. Nah, dari buayan sampai dia yang lahat. Dan jangan mencari apa, Bu? Jangan mencari sempet ya, harus disempetin ya. Kalau mencari sempet mah nggak bakalan sempet, Ibu. Sempet nggak, Ibu? Kalau mencari nggak sempet, ya bakalan nggak sempet. Tapi harus disempetin apa? Menuntut ilmu. Tapi maaf, yang saya kemarin share kepada ibu-ibu, jadi nuntut ilmunya yang apa, Bu? Dibaca nggak? Saya share ya, menuntut ilmunya yang syar'i, yang benar. kan gitu kan? Dibaca nggak sih? Dibaca dong kalau saya nge-share. Dibaca ya. Jadi menuntut ilmunya harus apa, Bu? Yang benar. Gitu kan? Karena kan banyak yang mau ilmu. Tapi tidak pernah mau meninggalkan TBC, Bu ya. Banyak kan yang mau ilmu kan? Banyak kan yang ngaji kan? Banyak. Tapi tidak pernah mau meninggalkan TBC kan? TBC-nya tetap di apa, Bu? Dipelihara, Bu ya. Nah, tetap dipelihara gitu. Kalau kita insya Allah, Bu ya, TBC-nya dihilangkan. Adapun sedikit-sedikit ya, kalau kita tak nanti tahu kalau itu TBC, kita tinggalkan gitu ya. Semaksimal mungkin kita untuk mencari apa itu
supaya jangan melakukan TBC gitu ya. Paham Bu ya? Kalau yang tahu TBC kan cuma yang ngaji di sini doang. Yang kesempatan TBC enggak? Yang lainnya tahu Bu, cuman nggak tahu masih berat itu kali. Masih berat. Di situ pengajian diajarin jangan TBC enggak? Enggak kan? Yang dia yang diajarin ngaji jangan TBC cuma di sini doang. Pengajian banyak Bu ya. Tapi yang ngajarin jangan TBC cuma di sini. Jelas ya Bu ya. Makanya kemarin saya ngirim, saya nge-share itu cari guru yang apa Bu? Ya iya, yang mempelajari yang dikasih oleh Allah. Paham Bu ya? Apa namanya? Ya kalau umpamanya ibu sampai bosen mempelajari ini, ya rugi lah Bu. Jangan bosen Bu ya. Jangan bosen. Yang nyanyi aja nggak bosen kok. Nyanyi lagu enak ya. Lagunya enak. Nah itu di apa namanya di YouTube ya. Kan kalau ada pengajian yang ditampilkan kan bukan ngasih pelajarannya ya yang ditampilkan di YouTube itu. Yang ditampilkan itu apanya yuk? Nyanyinya kan? Iya, bukan ceramahnya ya. Nyanyinya. Kadang cuman yang itu aja Bu, ngobrol terus nyambut Iya. Jamaahnya Iya. ditanya-tanya. Terus pelajarannya mana? Iya itu. Ya gitu. Kalau kita alhamdulillah dinyanyikan. Bapaknya NU, ibunya Muslim, kakaknya Patayat, abangnya Ansor. nah itu Bu ya. Ya. Ada tumplak-tumpluk. Alhamdulillah kita bisa apa Bu bisa mengkaji Mengkaji. Bu ya yang diperintahkan oleh Allah. Allah itu memerintahkan Bu ya, itu pelajarilah yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan oleh Allah apa? Fama atakum rasuluh fa'duhu manakum anhu fantahu atakullah innallaha sadidul iqab Bu ya. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul padamu maka ambillah. Dan apa-apa yang dari Rasul padamu maka tinggalkanlah. Begitu Bu ya. Nah, apa Bu? Taraktu fikum amrayni lan tadilu mataksa bihima kita berusaha sunatur rasulihi Bu ya. Telah aku tinggalkan dua perkara kepadamu, kata siapa? Kata Rasulullah Bu ya. Kepadamunya munya siapa? Kita Umatnya Bu ya. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegangan teguh kepada yang dua itu. Apa yang dua itu? Al-Quran dan Hadis. Kan gitu. Apa disuruh mempelajari yang lain-lain ya? Kan enggak? Jelas Bu ya. Baik. Sekarang ayat berapa Bu? 28 Bu ya. Nah jadi tadi ini Bu ya samanya dengan yang kita surat Kahfi Pak. Surat Kahfi itu apa sih? Aduh lupa. Padahal dari bahasa yang Jumat itu ya Bu. apa sih namanya? Kulau kana midada. Padahal mah itu selalu dibaca ya. Tidak ada kalimat Robi. Ya, kalau yang Jumat Iya, padahal mah hadis dari Luqman itu Bu. Luqman. Iya Luqman ya? itu gak ada. Ini ayat menurut ilmu juga Bu ya. Kul akan baru dari kalimati Bu ya. Kul inama kul kana baru. Nah ini Bu ya. Kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yusyrika likami rabbi. Yang ini ya berarti yang ayat 109 ya Bu ya. Kulau kana boleh ya, kul kanal bahru midada di kalimati Bu ya. Midada di kalimati lana fidal bahru qabla antang padu kalimati walau jina misli madada ya. Kulau kanal bahru midada kalimati Bu ya. Ayat berapa? Ayat 109 Bu ya. Nah katakanlah sekiranya air laut Bu ya sebagian tinta Bu ya. Sekiranya tadi kalau air laut Bu ya sampai ditambah 7 kali lagi Bu ya tidak akan habis ya kalimat Allah itu ditulis dipelajari Bu ya. Nah kalau 109 ini Bu ya sekiranya air laut Bu ya sebagai tinta
untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku ya, niscaya laut itu kering sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Bu ya. Nah, jadi Ibu kalau di ayat ini Bu ya, sebelum habis ya kalimat-kalimat Allah ditulis gitu Bu ya, itu tinta sudah kering, lautan sudah kering gitu ya. Nah, kalau di surat ini Luqman kan sampai ditambah 7 kali lipat lagi tetap tidak akan habis kalimat Allah ditulis itu Bu ya. Makanya kita tanya sama diri sendiri, udah habis berapa pena, udah habis berapa tinta. Mikir nggak Bu? Mikir. Yang diperintahkan oleh Allah apa? Kalimat Allah. Sampai 7 kali laut ditambahin lagi tidak akan habis kalimat Allah itu ditulis, dipelajari gitu Bu ya. Oleh karena itu nuntut ilmu itu ya terus menerus, bukan kalau sempet tapi harus disempetin. Paham tuh Bu ya? Nah, kemudian walaupun kami datangkan tambah yaitu sebanyak itu lagi, walaupun ditambah lagi kalau tadi kan dijelasin ya, ditambah 7 kali lipat Bu ya, 7 kali lipat laut tidak akan habis. Kalau di sini ditambahkan lagi Bu ya, tetap tidak akan habis Bu ya. Sebelum apa Bu? Iya, enggak, maksudnya sebelum sebelum kalimat-kalimat Allah pelajari habis Bu ya, itu tinta sudah habis duluan gitu Bu ya. Nah ini penting Bu ya, yang namanya apa Bu? Belajar Bu kan. Nah kalau maunya nggak sempat itu ini nyari duit apa Ibu, yang namanya nyari duit mah Ibu kalau biarin maaf Bu ya, siang malam dicari Bu ya, nggak ada istirahatnya, lembur apa dah. Kalau rezekinya segitu mah segitu aja Bu ya, nggak akan nambahin Bu ya. Walaupun Ibu mati-matian kerja sampai malam, kerja lembur gitu Bu ya, emang rezekinya segitu mah segitu aja Bu ya. Paham Bu ya? Kalau umpamanya rezekinya semiliar gitu ya, ya Ibu biarin kerja siang malam gitu Bu ya, ya tetap rezekinya segitu. Biarin Ibu kerja nggak lembur, nggak banting tulang, ya tetap rezekinya segitu. Tapi tetap harus cari, tapi jangan sampai melupakan belajar. Gitu, paham Bu ya? Itu namanya belajar Bu ya. Baik Ibu. Ibu, kita tidak akan sanggup Bu ya mencatat dan menghitung yaitu ilmunya dan rahmat Allah Bu ya. Tidak akan Bu? Tidak akan sanggup ya menghitung rahmatnya Allah Bu ya. Tidak akan sanggup juga menulis ilmunya kalimat-kalimat Allah. Seperti itu Bu ya. Nah, itu namanya belajar gitu Bu ya. Jangan dianggap belajar itu sepele. Enggak Bu ya. Yang pahalanya paling banyak Bu ya, dibandingkan dengan apapun tetap banyak pahala belajar. Dari keluar rumah sampai jalan, sampai itu kalau menurut hadis itu sampai malaikat itu menundukkan diri untuk diinjek-injek itu sayapnya, saking mulianya orang menuntut ilmu Ibu ya. Sampai juga malaikat itu memayungi kita Bu ya, orang yang menuntut ilmu, saking mulianya menuntut ilmu. Paham Bu ya? Nah, insya Allah dengan adanya ayat-ayat seperti ini, Ibu akan lebih Bu? Lebih semangat Bu ya. Kenapa? Lah lebih semangat sebab kalau ilmu agama, ilmu Quran kan ilmu untuk akhirat. Kan kalau kerja Bu? Bekal untuk apa? Kerja bekal untuk dunia ya. Kalau belajar seperti ini bekal untuk akhirat. Paham tuh Bu ya? Baik, jelas Ibu? Insya Allah jelas Bu ya. Jadi jangan Bu? Jangan menyepelekan pahalanya nuntut ilmu ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, kata ya ya. Siapa orang yang udah sampai sini aja. Udah sampai sini aja Bu ya. Allah memberikan ketenangan. Ada nggak yang nggak tenang dulu majelis taklim? Tenang ya. Iya, tenang, semua tenang kan? Iya, tenang semuanya kan? Kenapa? Ya emang Allah memberikan ketenangan Bu ya.
ya kepada yang sedang menuntut ilmu ya. Allah memberikan apa? Ketenangan. Kemudian Allah memberikan rahmat. Kemudian didoain sama para malaikat. Kemudian disebut-sebut namanya sama Allah. Namanya disebut-sebut sama Allah gitu. Nah, tapi ya itu Bu ya. Banyak apanya Bu? Banyak apa ya Bu? Banyak kebaikannya. Nah, ya banyak godaannya. Nah, ya iya, kenapa? Ya, setan itu Ibu ya tidak redo Ibu ya. Kalau orang-orang beriman ini menuntut ilmu, makanya kalau orang menuntut ilmu banyak apa Bu? Banyak godaannya. Pak, itu udah jelas Bu ya, kenapa? Nah, karena setan tidak redo Bu ya. Redonya kemana? Nah, redonya gitu. Paham Bu ya? Jadi Pak, kalau di surat Kahfi ayat 109 Bu ya. Kalau di surat Luqman ayat 27 dan hadis juga mengatakan Bu ya, andai kalau umpamanya orang itu dikasih umur 1000 tahun ya, 1000 tahun itulah untuk dipakai menuntut ilmu Bu ya, itu tidak akan habis juga ilmu Allah dipelajari gitu Bu ya. Makanya kita Kahfi 109 yang tadi dibaca Bu ya. Nah, kan gitu Bu ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak alasan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena keutamaannya sangat banyak daripada ibadah yang lain-lainnya. Paham Bu ya? Kalau kayak ini yang baru Luqman Baru 27. baca 27 ya. Iya. Baik. Sekarang ayat berapa Bu? Ayat 28. Agak lumayan ini dapatnya Bu ya. Nah, jadi paham Bu ya. Nah, kita jangan apa Bu, jangan menyepelekan menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu banyak keutamaannya dibanding dengan ibadah yang lain. Nah, mana ayat-ayatnya? Ya itu ayatnya apa Bu? 109 Kahfi, 27 Luqman. Iya. Baik, ayat 28 Bu ya. Mahol kukum ya. Mahol kukum. Nah, bahasanya kan mahol kukum Bu ya. Mahol kukum. Ini kan kop Bu ya. Mahol kukum. Baru yang satunya kum ya. Mahol kukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah Bu ya. Innallaha sami'um basir. Betul nggak? Iya. Nah, baik ya. Tidaklah kejadian Bu ya kebangkitan kamu, melainkan seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa Bu ya. Sesungguhnya Allah yaitu maha mendengar. Jadi gini Bu ya. Baik Ibu. Manusia mengira Bu ya sukar bagi Allah menciptakan dan membangkitkannya Bu ya. Demikian banyaknya kan gitu. Nah kan nanti manusia kan dibangkitkan Bu ya. Banyak nggak? Banyak kan? Kenapa? Dari awal manusia sampai manusia terakhir ya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir Bu ya. Demikian banyaknya pada hari apa Bu? Kiamatnya. Tetapi hal itu amat mudah bagi Allah, seperti yaitu menciptakan dan membangkitkan yaitu satu manusia. Jadi gini Bu ya, kan nanti manusia itu akan dibangkitkan Bu ya. Nah, akan dibangkitkan. Kan udah itu kan dikubur Bu ya, manusia meninggal dikubur, kemudian apa Bu, habis kan, jadi debu, dari daging jadi debu ya, kemudian tinggal tulang belulang Bu ya. Tinggal tulang belulang kan gitu Bu ya. Nah kemudian diceritakan kan nanti akan dibangkitkan lagi seperti semula gitu ya. Nah jadi di sini ayat ini Allah itu ya Bu ya mudah yaitu untuk membangkitkan, kemudian dijadikan lagi seperti semula. Nah, kan itu mah udah ada. Nah, kan kita kan nih nanti. Jadi sebelum ada aja Allah bisa mampu untuk menciptakan kan? Ya, kan kita nih sebelumnya tidak ada Bu ya. Nah, jadi sebelumnya tidak ada apa? Mati kan? Tidak ada. Kemudian dihidupkan kan? Setelah dihidupkan dimatikan kan? Nah sudah dimatikan itu dihidupkan lagi. Mudah bagi Allah, tapi kalau orang yang tidak paham Bu ya,
itu bagaimana caranya manusia udah jadi debu, udah jadi tanah, udah tinggal tulang belulang, kok bisa dibangkitkan, bisa seperti semula kan gitu kan. Nah, kalau yang orang tidak paham ya menganggapnya apakah mungkin kan gitu, Iya. apakah mungkin ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya, walaupun udah jadi debu, udah jadi tulang belulang, tetap dibangkitkan akan seperti semula. Paham ya, mudah bagi Allah ya. Sebelum ada aja Allah menciptakan kita ya, apalagi kita udah ada, cuman udah dikubur, udah jadi jadi tanah Bu ya, dari tulang belulang. Nah kan gitu Bu ya. Nah mereka tidak mungkin, tapi bagi Allah Bu mungkin, sehingga terciptalah manusia seperti semua. Paham Bu ya? Mudah bagi Allah gitu ya. Nah jadi tidaklah kejadian dan kebangkitan. Nah kejadian kan sebelumnya kita kan sebelumnya kan jadi kan kejadian kan. Iya. Nah dan kebangkitan kapan? Nanti hari kiamat ya. Hari kiamat kita akan dibangkitkan kan sempurna gitu Bu ya. Padahal udah jadi apa? Udah jadi tulang, udah jadi tanah, udah jadi debu, udah jadi tulang belulang Bu ya. Nah kemudian bangkitkan kamu, melainkan seperti menciptakan, seperti semula lagi kan, seperti misalnya kan ya, dan membangkitkan satu jiwa Bu ya. Nah jadi Ibu, walaupun nanti kita udah jadi tulang belulang, udah jadi tanah, udah jadi tulang, nanti dibangkitkan jadi apa lagi Bu? Jadi sempurna lagi seperti semula. Mungkin nggak? Mungkin. Ya, mungkin bagi Allah mungkin, walaupun orangnya banyak ya, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Paham tuh Bu ya? Nah sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat gitu Bu ya. Jelas Ibu ya? Mau nambah nggak? Kalau mau nambah, kalau nggak mau tanya jawab. Satu lagi kan. Cuma dua. Oh gitu ya. Iya Bu. Tinggal Tinggal dua aja habis. Besok bisa baru lagi. Ya, kalau selesai Bu ya. Iya. Nambah aja segini aja Bu. Coba. Ini ayatnya juga panjang Bu ya. Iya. 29 yang panjang. Iya. Baik Ibu, ayat berapa? 29. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fin nahar Bu ya. Fil lail wa sakhara samsa wal qamar. Baik, saya ulang. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhara samsa wal qamar kullu yajri ila ajalim musammau wa annallaha bima ta'maluna khabir. Baik Ibu. Tidaklah engkau perhatikan Bu ya, sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang ya. Engkaunya siapa? Kepada Rasulullah Bu ya. Ya kalau satu tuh kepada Rasulullah Bu ya, kalau kepada hamba Di sini kamu di Iya. sini engkau. Kamu. Engkau di Kamu sana. berarti kan Engkau. kata ganti orang tiga. Enggak di situ apa? Kamu. Iya. Di sini Di engkau. saya engkau. Engkau. Engkau ya. Siapa yang kamu? Engkau Engkau. Engkau memperhatikan bahwa Ini kamu. Coba lihat. Aku ya kamu ya. Oh, ada temennya berarti. Heeh. Ya, kalau engkau itu kepada Rasulullah Bu, kalau kamu itu kepada hamba-hambanya banyak Bu ya. Ya udah kita lanjut aja Bu ya. Tatkala engkau perhatikan sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang ya, dan memasukkan siang ke dalam malam. Nah, artinya apa Ibu? Allah memasukkan apa Bu? Perhatikan kan, memasukkan apa? Malam ke siang ya. Jadi habis malam terus apa Bu? Siang. Untuk apa siang? Cari nafkah Bu ya. Iya. Kemudian siang dan memasukkan ke malam Bu ya. Untuk apa? Istirahat ya. Tidur. Dan menundukkan matahari dan bulan. Nah gini Ibu ya. Tapi ini di tempat yang normal Ibu ya. Kalau tempat yang nggak normal mah ya seperti di apa namanya? Kalau Swiss. ya di apa namanya? Kutub-kutub Bu ya. Nah, di kutub-kutub itu kan beda. Kalau kita di sini normal Bu ya. Kayak Swiss di itu nggak ada kayak- malam. kayak apa namanya? Kayak di kayak di Arab juga kan normal Bu ya. Nah, jadi gini Bu ya. Pak kadang-kadang Ibu ya
itu siang, umpamanya kalau di sini kan umpamanya ya 12 jam Bu ya. Nah, siang 12 jam, malam 12 jam. Nah, kadang-kadang Bu ya, kalau musim dingin Bu ya, nah itu lebih lama apanya? Harinya gitu ya. Umpamanya 12 jam, malamnya berapa? Tinggal 13 jam, malamnya tinggal berapa? 11 jam gitu. Nah, kalau musim panas Bu ya, kadang-kadang siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek gitu. Ini di tempat yang normal Bu ya, bukan bicara di tempat yang di kutub-kutub itu Bu ya. Kalau di kutub kan kadang ada yang hanya malamnya itu, ada yang malamnya itu hanya 3 jam Bu ya, malamnya 3 jam. Barcelona 18 jam puasa. 18 jam ya. Nah begitu Bu ya. Kalau kita alhamdulillah normal gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Nah kita harus bersyukur kita tinggal di tempat yang apa namanya yang normal gitu Bu ya. Ya seimbang lah gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Nah kemudian Bu ya, Allah memasukkan malam ke dalam siang untuk apa? Untuk mencari nafkah ya, dan memasukkan siang ke dalam malam untuk istirahat, dan menundukkan matahari dan bulan untuk manusia. Nah Ibu, masing-masing yaitu beredar hingga waktu yang ditentukan. Ya tadi waktu ditentukan tadi, kadang-kadang siang lebih panjang daripada malam, kadang-kadang malam lebih panjang daripada siang. Ya tergantung musim ya. Kalau musim ini dingin, yaitu siang lebih panjang, malam lebih panjang. Kalau musim ya lebih pendek. Kalau musim panas, itu siang lebih panjang, malam lebih pendek gitu Bu ya. Nah gini. Tapi di sini Bu ya, yang normal. Kalau di tempat lain ya itu yang tadi ada malamnya hanya 3 jam gitu Bu ya. Kemudian iya, ya itu terus Ibu nggak nanya tentang puasanya Bu ya? Iya, puasanya Bu. Nanti ya. Nanti kalau masih ada waktu ya. Nah, nanti tentang yang yang apa namanya, yang panasnya, yang siangnya lama, malamnya hanya 3 jam. Nanti kalau masih ada waktu Bu ya, nanti dijelaskan bagaimana tentang puasanya gitu ya. Baik. Kemudian masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Tadi udah Bu ya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan ya. Baik. Mau dihabisin? Iya Bu, dikit lah. Ya baik. Ini Kak. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihil batil Bu ya. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. 30 kan? Iya. Baik. Demikian itu Bu ya, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak Bu ya. Jadi kita jangan suka ngambil yang batil Bu ya. Kita ngambilnya yang hak. Yang hak itu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang hak Bu ya. Jangan suka ngambil yang batil Bu ya. Dan sesungguhnya apa-apa yang mereka seru selain Allah adalah batil Bu ya. Jadi kalau menyeru selain Allah adalah batil Bu ya. Kita hanya menyeru kepada Allah Bu ya. Nah, banyak di sekitar kita masih banyak yang mengerjakan yang batil gitu ya. Karena saya sering dengar. Nah, apa yang batil? Yaitu suka Bu? Menyekutukan Allah dengan apa? Ya dengan kembang lah, dengan duit lah, dengan sajen lah, dengan macam-macam lah Bu ya. Itu namanya apa batil Bu ya. Di sini yang ketentuannya hak tadi Bu. Hah? Ketentuannya hak yaitu ketentuan yang Ya yang ditentukan oleh Allah. Allah. Iya, nah, itu hak Bu ya. Nah, ya, Perintah. kemudian dan sesungguhnya apa-apa yang mereka seru selain Allah, selain Dia, itu batil gitu Bu ya. Jadi kalau menyeru selain Allah itu batil Bu ya. Menyerunya apa? Orang kan menyeru kok cuma buang kembang doang. Nah, itu kan ada maksudnya. Kan gitu. Apa cuma najen doang, kan itu ada maksudnya. Nah, gitu Ibu ya. Yang tahunya di sini batil kentut. Cuma batal. Batil. Batil Bu ya. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar gitu. Nah, jadi jangan suka ambil yang batil Bu ya, ngambil yang hak. Yang hak itu apa? Al-Quran, As-Sunnah gitu Bu ya. Cukup Ibu.
Selesai ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, banyak juga dapatnya Baru Bu ya. resep baru. Baik, ada yang ditanyakan tentang apa tadi puasanya Bu ya? Kita tutup Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik puasa itu di tempat yang panjang Bu ya, yang panjang harinya Bu ya.